Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan? Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di mata kuliah Simulasi Bisnis, Program Studi Sekolah Bisnis IPB University. Hari ini, hari Selasa, tanggal 17 November tahun 2020, kita akan melaksanakan praktikum simulasi bisnis. Dan materi yang akan dibahas adalah mengenai forecasting, terutama cara menghitung berbagai metode forecasting. Masih ingat apa saja metode-metode forecasting? Atau tipe dari forecasting itu apa aja? Nah, ya, tipe dari forecasting itu ada kualitatif method, ada kuantitatif method. Akan tetapi, yang akan saya bahas pada praktikum hari ini adalah mengenai kuantitatif method. Apa saja kuantitatif method itu? Ada yang masih ingat? Ya, ada yang namanya time series. Time series itu apa? Time series itu model yang memprediksi permintaan masa depan berdasarkan tren riwayat masa lalu. Contohnya apa? Pertama ada simple moving average, ada weighted moving average, ada exponential smoothing, ada exponential smoothing with trend. Lalu ada lagi namanya causal relationship. Itu contohnya adalah linear regression. Linear regression ini atau regresi linear adalah teknik yang paling umum digunakan dalam pemodelan kausal. Pemodelan kausal itu sesuai dengan namanya kausal atau disebut juga sebab akibat, yaitu model yang menggunakan teknik statistik untuk menjalin hubungan antar berbagai item dan permintaan. Tujuannya adalah untuk membangun model dengan hubungan statistik terbaik antara variabel yang diramalkan atau variabel dependent dan variabel independent. Dan yang terakhir, kita akan mengukur kesalahan masing-masing metode atau error pada forecasting dan memilih metode yang terbaik dari beberapa metode forecasting tersebut, yaitu dengan cara menghitung MFE atau mean forecasting error, MAD atau mean absolute deviation, dan tracking signal. Baiklah, kita akan langsung saja menghitung. Di sini saya akan merecall kembali rumus-rumus yang udah saya sampaikan ketika praktikum. Ada simple moving average. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, kecuali exponential smoothing with trend, ini yang tidak akan dibahas hari ini. Jadi kita akan menghitung 4 metode saja, yaitu simple moving average, weighted moving average, exponential smoothing, dan regresi linear. Nah, lanjut di sini saya ada data. Data yang saya gunakan adalah data yang ketika praktikum, masih ingat? Nah, ini data penjualan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Ini data 1 tahunan. Kemudian saya ingin memforecast dengan moving average 3 bulanan. Nah, caranya ada 2. Yang pertama dengan cara Excel dengan analisis data. Nah, kalau teman-teman tidak ada analisis data seperti saya ini, caranya yaitu dengan pilih option di file itu pilih option, terus pilih add-in, kemudian di manage Excel add-in itu ada Go. Klik analisis toolpack-nya, lalu pilih OK. Nah, lalu di sini akan keluar data analisis di sebelah outline ini. Nah, kita klik. Nah, karena kita akan menghitung dengan metode moving average, di sini kita klik moving average, lalu OK. Terus kita pilih datanya, data penjualan dari Januari sampai Desember. Kemudian kita pilih intervalnya.
intervalnya karena saya pilih 3 bulanan, jadi pilih 3. Kemudian output range-nya di sini saya taruh di sel C3. Lalu saya ingin outputnya dalam bentuk chart, klik chart output, lalu oke. Nah, di sini sudah terhitung dan terbuat grafiknya. Ini adalah grafik forecasting yang warna orange dan grafik aktualnya ini yang lain warna biru. Terus kita juga jangan berhenti di seperti itu saja, kita coba cek lagi apakah hasilnya benar. Nah, caranya kita lihat, ini desimalnya kita kurangkan dulu saja. Nah, tadi kan saya ingin memfokus moving average 3 bulanan. Harusnya yang saya prediksi atau yang saya forecast adalah di bulan April, karena 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Tapi di sini justru yang Maret yang sudah terisi. Ini salah ya. Ini kita pindahkan saja di bulan April. Nah, ini kan tidak ada. Terus kita cek lagi. Benar enggak? Di bulan April ini nilainya 12. Nah, sebelumnya kan kita sudah menghitung yang di PPT kuliah. Saya pindahkan kembali ke sini. Nah, ini kalau ini adalah hasil manual. Jadi dengan menggunakan hasil manual bisa digunakan seperti ini dengan rumus yang ini. Nah, jadi di bulan April itu hasil forecastingnya 11,67 atau dibulatkan 12. Betul ya? Ini 12. Kemudian di bulan Mei hasil forecastingnya 13,67. Berarti dibulatkan 14. Betul ya? Kemudian di bulan Juni hasil forecastingnya 16. Ya, betul ya? Oke. Sudah betul. Selanjutnya kita coba cara manual ya. Seperti cara ini, tapi saya ganti moving average-nya adalah 2 bulan. Biar kalian tahu perbedaannya. Nah, berarti kalau 2 bulan, berarti saya harus men-forecast di bulan ya, betul, di bulan ketiga, yaitu bulan Maret. Sini ya. Jadi, rumusnya sama dengan data bulan sebelumnya, Februari itu 12, kemudian ditambah dengan data di bulan Januari, lalu dibagi 2. Lalu kita tarik aja sampai Januari 2020. Kita cek, nah benar ya. Di bulan April kita menghitung data bulan Maret dan Februari. Kemudian di bulan Mei kita menghitung data bulan April dan Maret. Sesuai ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita delete saja. Karena kita tidak menggunakan data yang ini. Selanjutnya kita akan menghitung kesalahannya atau errornya dengan menggunakan MFE. Masih ingat rumusnya? Nah, MFE ini dia jumlah dari total A itu nilai aktual, dikurangi F, nilai forecasting, dibagi dengan N, jumlahnya. Jumlah per periodenya yang ingin kita forecast. Berarti di sini sama dengan kita kurangi dulu data ini, data aktual dikurangi data forecastingnya, lalu tarik ke bawah sampai Desember aja, karena di Januari tidak ada data aktualnya. Nah, lalu kita rata-ratakan, kan ini dibagi jumlah N-nya, berarti kan sama aja dengan kita membuat rata-rata, average.
Nah, ini nilai MFE-nya. Kemudian kita cek nilai MAD-nya. MAD itu kan karena ini nilai absolut, jadi kita langsung absolutkan saja. Caranya sama dengan ABS atau absolut. Terus blok tadi yang di MFE-nya. Enter. Nah, ini caranya sama juga. MAD itu jumlah dari A dikurangi F per N. Berarti kita tinggal samakan saja, dirata-ratakan. Ketemu. Nilainya MAD-nya 6,47. Kemudian TS. Nah, TS ini kan rumusnya seperti ini. Ini ada RSFE. RSFE ini dia penjumlahan dari aktual dikurangi forecasting. Artinya penjumlahan dari nilai aktual dikurangi dengan forecast-nya. Ini sama aja dengan tadi ya. Kemudian nilai aktual dikurangi itunya dibagi MAD-nya. Jadi penjumlahan nilai ini dibagi MAD-nya. Berarti ini kita pindahkan ke sini. Salah. Paste value ya. Ini sama dengan ini kita zoom aja ya. Zoom. Lalu dibagi dengan ini, MAD. MAD itu E16. Hasilnya 1. Nah, sampai sini paham ya? Kita sudah ada grafiknya, sudah ada nilai errornya. Lanjut ke metode yang kedua adalah WMA ya, sorry ini salah. Weighted Moving Average. Kita pakai data yang sama biar terlihat perbedaannya. Ini di Paste value. Kita rapikan dulu ya. Kita delete ininya. Nah, kok ini berubah? Oh iya, Paste value. Lanjut di sini cara menghitung WMA. Kita pakai data 3 bulan aja ya. Ini kan masih sama metode moving average. Cuma dia ada weighted-nya atau ada pembobotannya. Sini saya tulis 3 bulan. Nah, berarti kalau 3 bulan tadi sama, yang akan di forecast adalah bulan keempat. Ini caranya sama dengan tadi, cuma kita bobotkan. Jadi karena kita menghitung 3 bulan, jadi bobotnya 3 dikali nilai sebelumnya, kemudian ditambah
ini 2 dikali bulan sebelumnya, Februari, tambah 1 dikali bulan sebelumnya, Januari. Nah, lalu dibagi, kurung lagi, dibagi dengan jumlah bobotnya ini. Berarti kan 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. Nah. Caranya seperti ini ya, kita tinggal tarik aja. Kita cek lagi. Benar ya? Lalu ini cek lagi, benar. Kalau bulan Juni berarti kita memforecast bulan Mei, April, dan Maret. Jadi pembobotan ini, kalau misalkan datanya 5 bulan, berarti ininya pengalinya berarti 3 dikali bulan, 5 dikali bulan sebelumnya, ditambah 4 dikali bulan sebelumnya, ditambah 3 dikali bulan sebelumnya, ditambah 2 dikali bulan sebelumnya, ditambah 1 dikali bulan sebelumnya. Dan dibagi, berarti kalau 5 bulan, berarti 5 ditambah 4, 9, ditambah 3, 12, ditambah 2, 14, ditambah 1, 15. Berarti pembaginya 15. Jadi bukan sama 6 ini ya, jadi tergantung bulanannya. Jadi harus dibedakan ya. Nah, lanjut ke menghitung ini seperti MFE seperti tadi. Kita hitung nilai aktual dikurangi nilai forecast-nya. Terus di sini sama dengan average rata-rata satu koma aja ya. Terus di MAD-nya sama dengan ABS. Enter. Ini 1 koma aja. Ini average. Salah. Average yang ini. Kemudian TS-nya berarti nilai ini tadi. Oh, salah. Kita paste value. Berarti ini sama dengan kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan MAD. Enter. Hasilnya MFE-nya 0,5, MAD-nya 5,4, TS-nya 0,8. Coba lihat yang sebelumnya, yang ini relatif lebih kecil ya. Selanjutnya kita hitung exponential smoothing. Nah, kita pakai data yang ini lagi.
exponential smoothing. Nah, caranya kita pakai yang cara Excel, pakai data analisis tadi, cari yang moving average, exponential smoothing. Ini ya. Oke. Masukkan input range-nya. Nah, ini kosongkan aja. Lalu outputnya mau bentuk chart. Ini taruh di sini. Oke. Nah, ini sudah terbentuk grafik. Jadi moving average lagi. Exponential smoothing itu berbeda dengan moving average. Dia tidak tergantung dengan bulannya itu ya. Tidak ada berapa bulan, tapi dia menghitung ke periode bulan selanjutnya. Kita desimalnya. Oh ya. Ini hapus aja. Ini kita bulatkan saja datanya. Nah, selanjutnya kita menghitung, ini kan sudah dapat nilainya. Kalau mau pakai cara manual juga nggak apa-apa. Kalian pakai rumus ini. FT ini alfa oh ya, ini ada nilai alfanya ya, sebentar ya. Ya, mohon maaf tadi ada salah. Jadi kita ulang lagi ya. Harusnya nilai alfanya masuk. Jadi kan kalau kita lihat di rumus di sini exponential smoothing itu ada nilai alfanya. Justru ini yang berpengaruh. Mencari nilai alfa yang terbaik. Nah, di sini kita bisa mencoba beberapa nilai alfa ya. Jadi nilai alfa itu 0 sampai 1. Kalian pilih aja salah satu, tapi memilihnya itu yang terbaik itu dengan trial and error. Tapi kalian bisa juga menggunakan cara langsung, tapi itu dengan menggunakan aplikasi R namanya. Tapi tidak akan saya jelaskan di sini. Aplikasi R itu, misalkan saya contohkan beberapa saja ya. 0,1, mungkin 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Di sini langsung 0,8 dan 0,9. Nah, caranya tadi sama seperti tadi. Data analisis, data exponential smoothing, kemudian input range-nya yang tadi data penjualan aktualnya. Ini damping faktornya diisi 0,1, ini nilai alfanya. Kemudian outputnya ditaruh di sini. Di C3. Oke. Ini gambar yang exponential smoothing yang alfanya 0,1. Kita shift dulu ya di sini.
Nah, di sini biar ketahuan nilainya, kita pakai add label aja. Biar ketahuan ini angka hasil dari forecast 0,1. Yang 0,2 caranya sama kayak tadi ya. Nah, coba kita tarik aja, bisa nggak ya semuanya? Oh, tidak bisa. Kita satu persatu masukinnya. Ini tinggal diganti ininya aja. 0,2 terus posisinya di sini. Oke. Ini yang kedua. 0,2. Salah, klik kanan, add data label. Kecil. Nah, ini relatif hampir sama aja ya nilainya ya. Beda tipis. Coba yang ini. Ini caranya harus satu persatu ya. Mohon maaf ya, agak lama. Oke. Tapi ini masih mending kalian tidak usah menghitung manual. Coba bayangkan kalau kalian harus menghitung manual, berapa waktu yang harus dihabiskan. Ini add data label. Ini yang 0,3. Terus yang 0,4. 0,4. Ini di sini. Oke. Nah, di pinggir aja. Nah, yang kita lihat adalah nanti nilai error yang paling kecil. Dari grafik aja di sini bisa kelihatan ya, yang paling rapat dengan nilai aktualnya itu yang bisa kita pilih. Kira-kira dari 0,1 sampai 0,4 ini sudah terlihat belum? Ini nggak usah aja ya 0,5. Kita langsung ke 0,8 aja. Biar langsung kelihatan perbedaannya. 0,8 di sini. Oh, 0,8 justru dia menjauh di sininya. Satu lagi, coba 0,9. Penasaran? Oh, dia semakin landai ya. Semakin landai. Sekarang kita putuskan mau pilih yang mana.
terserah teman-teman. Mau pilih yang landai atau yang seperti ini. Nanti coba aja teman-teman satu persatu. Ini saya akan menyelesaikan satu aja ya, salah satunya. Misalkan ini kan tergantung teman-teman, nggak ada ketentuan kita harus memilih alfa yang mana. Kecuali kalau teman-teman menggunakan aplikasi R itu. Dia sudah merekomendasikan alfa yang terbaik, jadi bisa langsung dipakai. Kalau ini kan harus manual, harus dihitung satu-satu. Nah, kalau saran saya dihitung satu-satu aja, MFA-nya, MAD-nya, dan TS-nya, nanti dicari selisih yang paling kecil. Di sini misalkan saya pilih yang mana ya kira-kira? Yang ini kali ya, 0,1. Ini dikurang ini. Ini contoh aja ya. Teman-teman terserah nanti mau pilih yang mana. Terus MAD-nya itu absolut. Dan TS-nya yang ini. Paste value, jangan lupa. Kita hitung MFA-nya sama dengan rata-rata. Ini juga sama rata-ratanya ya. Kalau ini sum nah ini bagi dengan ini. Nah, di sini kelihatan ya hasilnya. Nanti kita bandingkan metode yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah metode linear. Metode linear itu bisa kita sebut dengan tren juga ya, karena dia kan bentuknya grafik lurus gitu, seperti tren. Makanya saya tidak memisahkan antara tren dengan linear ini. Karena nanti hasilnya juga akan sama. Nah, untuk membuat grafik linear ini teman-teman jangan pakai data seperti ini ya, Januari, Februari, seperti nanti hasilnya akan berbeda. Tapi pakai bulan angka aja, 1, 2, 3, 4. Saya sudah coba soalnya hasilnya beda jauh, hasilnya ngaco kalau ini menggunakan bulan. Pakai Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini caranya seperti kita membuat grafik biasa. Kita blok datanya. Nah, ya. Di sini ini jangan linear ya. Udah nggak apa-apa deh. Jadi kita tuh bisa memforecast ke bawah kalau metode ini tuh ya. Memforecastnya tuh ke bawah, nanti hasilnya akan di sini. Kita hasilnya taruh di sini di bulan 13. Kita buat grafiknya dulu supaya terlihat.
pilih grafiknya yang ini ya, yang insert line chart ini, karena kalau pakai grafik yang lain tidak akan terbaca. Ada 2 sih. Sorry, salah. Yang ini aja ya. Insert. Nah. Setelah itu, kita klik ini, kemudian sorry ini mengganggu. Nah, kita add chart element, pilih ini. Terus pilih trend line, pilih yang linear forecast. Karena kita kan ingin memforecast. Nah, kita pilih. Terus lanjut di sini kita bisa trend line, pilih trend line option atau klik kanan format trend line. Ada sebentar. Nah, ini linear, sudah linear. Nah, kita mau forecast-nya apakah ingin forward atau backward? Pasti ingin forward kan, ingin ke masa depan. Nih, pilih 12. Terus display equation on chart-nya kita pilih. Nah, jadi di sini sudah terlihat data 12 bulan ke depan. Grafiknya seperti ini ya. Nah, ini nilai ini. Nah, kemarin kan kita recall lagi ya, untuk membuat regresi linear itu rumusnya. Loh, kok nggak ada? Sebentar ya. Saya cari dulu. Nah, ini kan rumus regresi linear itu Y sama dengan A plus BX. A-nya ini kalau menghitung secara manual, nah, jadi kan kita mencari A plus B-nya, A sama B-nya. Nah, kalau di Excel, kita sudah otomatis bisa pakai yang tadi. Jadi kita langsung ketemu, ini berarti BX, pokoknya yang nempel dengan X itu adalah nilai B, dan yang ininya nilai A. Nah, terus kita bisa masukkan ke sini. Nilai forecasting di bulan 13 atau di bulan 1 tahun depannya, kita bisa pakai rumus forecast. Ini cara yang pertama. Nah, di sini kan ada X, known YS, known XS. Nah, X ini adalah perkiraan di tahun depannya. Berarti di sini. Setelah 12 di 13-nya. Kan belum ada. Terus pakai koma. Ini tergantung Excel masing-masing ya teman-teman. Dilihat aja teman-teman Excelnya pakai titik koma atau koma. Kalau di saya ini pakainya koma. Karena kalau Excel ini kan formulasinya beda-beda. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Dilihat aja. Terus known YS-nya ini dia yang data aktualnya. Koma. Terus XS-nya yang bulannya. Enter. Nah, di sini kita kunci aja ya, karena kalau nggak dikunci, nggak akan bisa ketarik ke bawahnya. Nih, kalau nggak dikunci, nanti hasilnya seperti ini. Nah, cara nguncinya kita pakai F4. F4 di masing-masing ininya. Nah, teman-teman,
akan lanjut. Nah, ini kan udah ya, tadi sudah dikunci semua. Kita enter aja. Nah, kalau sudah dikunci, aduh, ini kenapa lagi? Sebentar. Ya, kalau sudah terkunci seperti ini, nah kita baru bisa menarik sampai data ke 24. Ini cara yang menggunakan forecast ya. Yang kedua, kita menggunakan trend. Sama dengan trend. Nah, ini trend ini ya, pilih. Nah, di sini baca teman-teman. Di sini ada known YS. Tadi known YS tuh yang ini ya, yang penjualannya, aktualnya. Koma. Terus known XS-nya yang ini. Koma. Terus yang ininya yang ini nih. New XS-nya yang ini. Saya pilih enter. Nah. Hasilnya sama kan? Trend dengan forecast. Oke. Kita lihat ke bawahnya. Oh, kalau ditarik ke bawah langsung seperti ini ya, teman-teman. Caranya ini ada caranya ya. Jadi kalian blok dulu sampai 13 sampai 24. Kemudian taruh kursornya di ini, di atas ini sampai bentuknya seperti ini. Terus kalian tekan Ctrl Shift berbarengan Enter. Nah, sama kan? Forecast dan trend. Nah, selanjutnya kita pakai cara yang regresi linier. Ini RL ya, regresi linier. Caranya dengan menggunakan rumus yang ini. Hasil formula tadi. Sama dengan 0,7378 dikali penjualan pertama. Oh, dikalinya yang ini ya, forecast yang selanjutnya. Yang data 13 ini. Terus ditambah yang ini. 13,955. Enter. Kita kecilkan desimalnya. Nah. Udah gini kita tarik aja. Nah, hasilnya juga sama kan? Jadi antara forecast, trend, dan regresi linear ini sama. Pilih, terserah kalian mau pilih yang mana caranya. Mau pakai cara formula, mau pakai cara trend, mau pakai cara forecast, itu sama aja. Dan nilai ini adalah nilai yang ini, garis ini. Garis trend. Oke, kita masukkan ke data. Ke atas aja ya. Di copy. Terus taruh di sini linear. Kita pakai fast value. Nah. Ini delete aja ya. Karena tadi kan sudah. Kita delete saja. Aduh. Kita delete saja datanya. Selanjutnya kita hitung errornya. Caranya sama ke yang tadi. Ini penjualan dikurangi hasil forecast-nya. Tarik ke bawah. MAD-nya absolute dari MFE. Enter. Tarik ke bawah. TS-nya nilai ini
Taruh sini. Paste value. Terus MFE-nya sama dengan rata-ratanya. Average. Ini sama dengan, ini rata-ratanya juga sama. Ini sama dengan sum. Ini dibagi MAD ya. Aduh, salah. Kurang tutup. Ya, sudah. Kita bulatkan desimalnya. Nah. Setelah ini, kita simpulkan dari keempat metode yang tadi. Nah, ininya kita copy aja. Kesimpulannya kayak gini. Jadi ukuran kesalahan masing-masing metode. Ini metodenya ada moving average, exponential smoothing, regresi linear. Tadi ini kan hasil dari regresi linear, paste value, terus hasil dari exponential smoothing, di sini paste value. Jangan lupa ya, nanti diberi keterangan kenapa kalian memilih alpha itu di exponential smoothing. Terus yang WMA ini di copy juga. Yang MA-nya di copy juga. Sorry, ini saya delete dulu aja ini warnanya. Nah, dari sini kita cari nilai yang MFE-nya paling kecil, MAD-nya paling kecil, dan TS-nya paling kecil. Yang mana kira-kira? Jadi sebenarnya bukan kalau yang nilai ini dia yang bagus itu yang 0, yang mendekati 0. Karena kan kesalahan itu kalau aktual sama forecast-nya diselisihkan hasilnya 0, berarti dia kan akurat ya datanya, artinya aktual sama dengan hasil forecast-nya, berarti dia datanya akuratnya. Makanya sebetulnya cara melihatnya kita lihat yang paling mendekati 0 aja. Jadi biar tidak ada errornya, selisihnya sedikit gitu. Kalau ini dia emang nilainya paling kecil, minus 12. Tapi lihat lagi di ketentuan si TS itu. Nah, di sini kan kalau kurang dari minus 4 itu justru jelek ya. Nah, terus kita pilih yang mana jadinya? Nah, kita pilih yang MAD-nya terkecil aja. Nah, ini kan 3,5. Artinya dia selisih antara aktual dan forecast-nya itu kecil. Jadi kita pilih metode exponential smoothing. Nah, jangan lupa diberi kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulan. Ya, kalau sudah direkap seperti ini, nah, kalau sudah direkap seperti ini, kita buat kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini, yaitu metode peramalan atau forecasting yang digunakan dalam penentuan penjualan adalah dengan metode exponential smoothing ya. Smoothing dengan nilai alfa tadi 0,1 ya. Karena apa? Bla bla bla.
karena nilai errornya kecil. Bisa seperti itu alasannya. Oke, mudah-mudahan jelas ya tutorial video ini. Nah, selanjutnya untuk penugasannya, tugas praktikum hari ini. Nah, silahkan baca. Tugas praktikum minggu ke-10. Yang pertama, kumpulkan data sesuai case masing-masing. Ini bisa data sekunder. Yang kedua, buat atau hitung forecasting dengan metode kuantitatif sesuai contoh video ini. Yang ketiga, kumpulkan tugas dalam bentuk Excel. Deadline pengumpulan tugasnya hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 pukul 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Pengumpulan tugas via Komti lalu dikirim ke email saya. Oke, sudah paham ya? Sampai sini ya. Nah, kalau sudah paham, saya akhiri praktikum hari ini. Selamat menonton kembali videonya kalau kurang jelas. Salam hangat dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.